Battle Through the Heaven. Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 153. Bab 771. Berakhirnya pertempuran besar. Berakhirnya pertempuran besar di langit secara tiba-tiba juga menyebabkan tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang mengalami kerugian. Percakapan pribadi berulang kali muncul di antara mereka saat mereka membuat berbagai tebakan. Hai Bodong telah kembali ke benteng saat ini. Dia hanya bisa merentangkan tangannya di hadapan banyak tatapan yang dilemparkan semua orang, menunjukkan bahwa dia tidak menyadari apa yang telah terjadi di langit. Wanita yang kejam dan kejam itu berhenti berkelahi. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah karena dia takut pada Xiao Yan? Namun, sekarang Xiao Yan telah menggunakan teratai api sekali, dia juga harus cukup lemah, bukan? Jia Xingtian menyuarakan pikirannya. Siapa yang peduli apa alasannya? Yang terbaik adalah wanita itu dihentikan. Lagi pula, skill racun yang aneh dan tak terduga miliknya benar-benar terlalu menakutkan. Dia belum sepenuhnya melepaskannya sekarang. Begitu dia melakukannya, uap racunnya akan melayang. Prajurit biasa ini akan mati saat kontak. Fama menghela nafas. Pemimpin sekte dari sekte racun mungkin tidak lebih kuat dari Medusa dalam hal kemampuan bertarung, tetapi keterampilan racunnya yang menakutkan dapat dengan mudah menyebabkan pihak mereka menderita kerugian besar tenaga. Oleh karena itu, jika mereka bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari menjadi musuh yang sebenarnya, itu sebenarnya adalah akhir terbaik untuk Kekaisaran Magia. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu, semoga kakak ketiga bisa benar-benar menekan wanita ini. Dengan begitu, Kekaisaran Mama juga akan dapat menghindari bencana besar. Xiao Ding menghela napas. Selama 1 tahun ini, pemimpin sekte dari sekte racun ini telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam. Sekarang kapanpun dia memikirkan cara racunnya yang tidak biasa itu membunuh, bahkan tubuh Xiao Ding pun terasa dingin. Kontrol? Bagaimana mengontrolnya? Dokter peri kecil juga agak terkejut saat mendengar ini. Alisnya segera menjadi vertikal dan tatapannya menyapu ekspresi serius Xiao Yan. Dia tampak sedikit tersentuh. Selama kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini, sesuatu seperti orang yang mati secara tidak sengaja karena racun tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuh Anda dapat digunakan sesuka Anda. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Mata dokter peri kecil bergerak ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berbicara dengan agak ragu-ragu. Kamu benar-benar mampu melakukannya? Percayalah kepadaku. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Mengingat pengalamannya, dia secara alami tidak dapat memiliki metode apapun yang dapat menangani tubuh racun yang menyedihkan. Namun, Xiao Yan telah menemukan metode ini saat dia membalik-balik sejumlah besar informasi yang ditinggalkan Yao Lao saat dia memurnikan pil. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras. Item yang paling penting adalah seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin bagi orang biasa tetapi tidak menyulitkan Xiao Yan. Api hati gugur, dan api inti teratai hijau di tubuhnya bersama dengan api dingin tulang, Yao Lao secara kebetulan ditambahkan ke nomor ini. Mata ungu keabu-abuan itu menatap tajam ke wajah serius Xiao Yan. Mata dingin dan acuh tak acuh dari dokter peri kecil itu perlahan mulai menunjukkan kelembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke sisi Medusa yang mengatupkan giginya dengan erat dan menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Dia memberi isyarat dengan tangannya yang halus dan beberapa potongan darah keunguan yang aneh keluar dari tubuh yang terakhir sebelum akhirnya diserap kembali ke tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keabu-abuan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, "Saya juga bisa menyelesaikannya sendiri." Dokter peri kecil tidak berkomitmen. Matanya beralih ke Xiao Yan sebelum berbicara dengan sikap ragu-ragu. "Jika kamu membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, ini, aku akan membubarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte." "Apa yang kamu katakan?" "Kali ini, motif saya untuk memulai perang ini adalah untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan, ini." Kekaisaran Jiamha dan suku manusia ular menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah Anda ingin mengakhirinya dengan sederhana?
Medusa dengan dingin tertawa. Jika aku memberikan perintah, Kekaisaran Mamha dan suku ular akan benar-benar musnah bahkan dengan perlindunganmu. Kamu bukan anak yang bodoh dan juga harus memahami prinsip-prinsip yang lemah menjadi daging yang dimakan oleh yang kuat. Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kalau begitu, ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wajah Medusa sedingin es. Dia sekali lagi menyerang tetapi dihentikan oleh Xiao Yan. Jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawa dan pertarungannya, ras manusia ular dan Kekaisaran Jiama akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan 3 sekte. Jangan hanya bertindak secara acak berdasarkan impuls Anda sekarang. Xiao Yan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa. Saya sadar bahwa Anda mengenalnya. Namun, ratu ini akan mengingat tindakan yang dia lakukan terhadap ras manusia ular. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan. Mata Medusa berubah sedikit. Tatapannya menyapu masa hitam tak berujung yang membentuk pasukan besar di bawah. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan tertawa getir dan hanya bisa menghela nafas dengan tenang. Setelah semua hal yang dia alami selama beberapa tahun ini, dokter peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif sejak saat itu. Karakter kejamnya hanya bisa melampaui Medusa. Kali ini, dia telah mengakhiri pertempuran besar karena Xiao Yan serta daya tarik besar dari kendali yang diusulkannya dari badan racun yang menyedihkan terhadapnya. Anda telah menyebutkan sebelumnya bahwa memulai perang ini karena menghancurkan Kekaisaran Mama akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan badan racun yang menyedihkan. Xiao Yan menoleh. Dia mengerutkan kening dan bertanya setelah sepertinya mengingat sesuatu. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Baru setelah itu wajahnya menampakkan ekspresi aneh saat dia berkata, "Ada organisasi misterius yang datang dan mencari saya. Mereka mengatakan bahwa jika saya dapat menduduki seluruh Kekaisaran Mama dan menangkap kepala aliansian, mereka akan memberi saya metode untuk membatalkan badan racun yang menyedihkan." Tidak disangka, kepala aliansian sebenarnya adalah Anda. Medusa dan Xiao yang tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa setelah semua liku-liku, masalah ini melibatkan Xiao Yan. Awalnya, saya memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh Kekaisaran Mahajia selama 1 tahun ini. Namun, Anda tidak pernah mengungkapkan diri Anda. Oleh karena itu, saya juga belum benar-benar membunuh. Mata dokter peri kecil itu aneh saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Dia segera berkata, "Sepertinya Anda telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Organisasi misterius itu sepertinya sangat kuat. Selain itu, mereka tidak takut dengan tubuh racun yang menyedihkan, saya." Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia. Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama tahun-tahun ini. Wilayah sudut hitam juga sangat jauh dari tempat ini, mungkinkah? Sebuah cahaya melintas di hati Xiao Yan saat dia berpikir sampai saat ini. Wajahnya gelap dan serius saat dia berkata, "Ini adalah aula jiwa." Ya. Organisasi misterius itulah yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua. Tidak terduga bahwa mereka benar-benar menargetkan Anda. Segalanya tampak seperti yang Anda katakan. Saat ini Anda bukan lagi Douze kecil dari dulu. Dokter peri kecil tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Mungkin itu karena dia mengingat situasi di mana Xiao Yan telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan saat dikejar oleh perusahaan mercenari kepala serigala saat itu. Wajah dinginnya juga menunjukkan senyuman yang jarang terlihat. Xiao Yan samar-samar tampak bisa melihat bayangan gadis baik itu dari dalam senyuman ini. "Kamu terlihat cantik seperti saat kamu tersenyum." Xiao Yan juga tersenyum saat dia berbicara dengan suara lembut. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawahnya saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia langsung berbisik. "Ada sesuatu yang akan berubah. Cara saya bertindak saat itu tidak cocok untuk saya. Tapi aku sangat menyukainya." Xiao Yan tersenyum sembarangan dan menjawab. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Matanya melihat ke wajah yang memiliki kelembutan yang sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan saat itu sebelum menyeringai. "Apakah orang-orang dari aula jiwa?"
Masih di Kekaisaran Chuyun? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Saat ini dia tidak tahu banyak tentang Aula Jiwa. Meskipun dia secara tidak sengaja memasuki aula batu yang sangat besar itu ketika dia maju ke Dou Huang saat itu dan bahkan telah melihat Yao Lam, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang tempat di mana aula batu itu berada. Saya tidak yakin. Orang-orang dari Aula Jiwa sangat aneh. Akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika seseorang mengambil inisiatif untuk mencarinya kecuali seseorang yang sangat mengenal mereka. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas kecewa saat mendengar ini. Dia telah merencanakan untuk menangkap seseorang dari Aula Jiwa, hidup-hidup dan mendapatkan berita tentang Aula Jiwa, Yao Lao, dan ayahnya. Kalau begitu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun, Anda juga harus segera membantu saya menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Ini karena saya dapat merasakan bahwa tidak lama lagi akan meletus sepenuhnya. Semuanya akan terlambat saat itu. Dokter peri kecil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya. Bisakah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Setengah tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun. Dokter peri kecil tertawa getir. Sangat mendesak, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. Wajahnya juga sedikit berubah saat mendengar ini. Jika saya tidak terdesak waktu, saya tidak akan menjanjikan orang-orang dari Aula Jiwa untuk memulai perang ini. Dokter peri kecil berbicara dengan sikap agak sedih. Baik, semoga nanti meletus. Selama bahan-bahannya dikumpulkan, saya pasti akan memungkinkan Anda untuk mengontrol tubuh racun yang menyedihkan Anda. Xiao Yan berpikir sejenak sebelum segera mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara yang dalam. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit sementara tatapannya mempelajari Xiao Yan secara mendalam. Setelah itu, dia berbalik dan terbang di udara. Para ahli dari 3 sekte di udara buru-buru membungkuk dan menyapanya ketika mereka melihat dokter peri kecil terbang. Dia bergegas ke bawah dan menatap semua orang sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. 3 tentara akan kembali ke Kekaisaran Chuyun. Semua ahli di udara tercengang ketika mendengar ini. Meskipun mereka telah kehilangan 2 ahli Dou Zong hari ini, kekuatan gabungan ketiga sekte mereka masih sangat kuat. Jelas tidak banyak masalah menerobos garis pertahanan Kekaisaran Jiama. Mengapa mereka mundur? Pemimpin sekte, beberapa orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di hati mereka. Saya bilang mundur. Tarik sekarang. Namun, mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil menyapu sebelum orang-orang ini membuka mulut untuk bertanya. Suaranya sedingin es saat dia bertanya. Siapa yang keberatan? Maju. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah mata ungu keabu-abuan itu menyapu. Mereka segera menelan kata-kata pertanyaan di mulut mereka dan menyebar, mengirimkan perintahnya ke setiap sudut pasukan besar. Dari langit, Xiao Yan melihat pasukan besar yang mengemasi tenda mereka dan menarik perintah dokter peri kecil. Dia akhirnya tidak bisa menahan desahan. Siapa yang menyangka bahwa tabib kecil dari toko obat saat itu benar-benar akan menjadi penguasa sejati Kekaisaran Chuyun? Perubahan seperti itu benar-benar sangat berbeda. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 772. Pertemuan malam. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng terkejut cukup lama ketika mereka melihat pasukan aliansi 3 kekaisaran tiba-tiba mulai mundur dengan cara seperti semburan. Mereka saling memandang tanpa memahami apa yang terjadi. Benteng itu meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi selama mereka tertegun. Tak terhitung banyaknya orang, yang awalnya mengira bahwa negara dan rumah mereka akan dihancurkan hari ini, tidak dapat mengendalikan kegembiraan di hati mereka. Sorakan karena selamat dibebankan ke awan. Tampaknya aliansi 3 kerajaan akhirnya ditarik. Hai Bodong menghela nafas panjang saat dia berbicara dengan cara yang menunjukkan dia telah menghilangkan beban berat. Aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Yan berhasil meyakinkan pemimpin sekte dari sekte racun. Wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal. Jia Xingtian mendecakkan mulutnya dan bertanya-tanya. Namun, wajahnya masih mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Mereka dengan jelas memahami bahwa kekuatan luar biasa dari aliansi 3 sekte masih tertinggal di pihak mereka.
Ini akan tetap menjadi kasus bahkan jika Xiao Yan dan Medusa ada. Tak peduli apapun, pertarungan besar yang telah berlangsung selama 1 tahun ini akhirnya berakhir. Kekaisaran Jiama akan tetap ada. Xiao Ding mengusap keningnya dan tertawa. Hehe, hehe. Hehe, namun, setelah hari ini, reputasi aliansian dan kekaisaran Jiama dapat dianggap telah menyebar. Memerangi 3 sekte besar dengan 1 aliansi. Prestasi ini cukup untuk memungkinkan aliansian kita membuat orang-orang yang mengejek kita melihat kita secara berbeda saat kita berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Laut. Hai Bodong tersenyum saat berbicara. Perlu diketahui bahwa bahkan ketika Sekte Awan berkabut dari Kekaisaran Jiamha pergi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Daya, mereka diejek oleh cukup banyak kelompok. Bagaimanapun, di mata faksi-faksi ini dengan kekuatan yang menakutkan, Sekte Awan berkabut, yang bahkan tidak memiliki satupun elit Douzong, mengalami kesulitan untuk memiliki kualifikasi untuk duduk bersama mereka. Jia Xingtian dan Fama tersenyum dan mengangguk ketika mereka mendengar ini. Kekaisaran Mama kemungkinan akan berdiri dengan bangga hari itu. Xiao Yan, yang mendengar sorak-sorai yang mengguncang bumi dari benteng di langit, juga menghela nafas lega. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada Medusa. Sudah berat bagimu 1 tahun ini. Tidak disangka Anda memiliki begitu banyak teman lama sehingga Anda dapat bertemu di mana-mana. Medusa menjawab dengan samar. Kata-katanya tercemar dengan sedikit rasa asam yang sulit untuk dijelaskan. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat mendengar kata-katanya ini. Dia berkata, dia hanyalah seorang teman sejak dulu. Hanya saja saya tidak menyangka dia akan berakhir di panggung hari ini. Dia pasti orang yang kita temui di Pegunungan Binatang Ajaib, saat itu, kan? Saya samar-samar merasakannya ketika kami bertukar pukulan selama periode waktu ini. Medusa menatapnya saat dia berbicara. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke arah benteng dan dia berkata, ayo pergi. Pertempuran besar ini telah berakhir dan Kekaisaran Mahajia akhirnya bisa mengatur napas. Tubuhnya bergerak setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Dia memimpin untuk terbang ke benteng. Medusa mengikuti dari belakangnya. Berita menggembirakan dengan cepat menyebar ke seluruh Kekaisaran Mahajia saat pertempuran besar berakhir. Dalam waktu singkat, setiap tempat mulai menyapu keputusasaan dan kegelapan masa lalu. Bisa tidak meninggalkan negara mereka tentu menjadi harapan banyak orang. Kehidupan gelandangan adalah sesuatu yang tidak ada yang mau merasakan bahkan sekali tanpa alasan. Dalam pertempuran besar ini, nama Xiao Yan dan Medusa secara alami dikirimkan ke telinga setiap orang. Dengan bantuan ini, reputasi aliansian sekali lagi melonjak. Banyak orang atau faksi kecil yang telah bergabung dengan aliansian sangat bangga. Mereka juga lebih percaya diri saat berbicara dengan orang lain. Selama dunia luar dipenuhi dengan kegembiraan, Hai Bodong dan yang lainnya, yang telah bertempur untuk waktu yang lama, akhirnya duduk untuk beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi tentara itu akan muncul di saat berikutnya. Tidak banyak orang di aula. Namun, mereka yang hadir adalah anggota inti dari aliansian. Xiao Yan duduk di kursi pemimpin, yang sudah lama kosong. Matanya melihat ke seluruh aula. Dia memilih untuk mengobrol secara acak sebentar sebelum menoleh ke Hai Bodong dan bertanya dengan sikap serius. Tidak ada seorang pun dari Aula Jiwa yang muncul selama setahun terakhir, kan? Hal yang paling diperhatikan Xiao Yan secara alami adalah Aula Jiwa. Alasan dia mendirikan aliansian adalah menggunakannya untuk memungkinkan dia melindungi klan Xiao. Iya. Hai Bodong menganggukkan kepalanya dan berkata, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang Aula Jiwa telah berhenti datang dari Kekaisaran sejak Sekte Awan berkabut dibubarkan. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia segera berpikir keras. Aula Jiwa jelas sangat tertarik pada Giok Dewa Kuno Toushi milik klan Xiao. Oleh karena itu, kecil kemungkinan mereka akan menyerah begitu saja. Sudah hampir setahun tapi kenapa tidak ada aktivitas lain? Apakah karena ada masalah lain yang membuat mereka tidak punya waktu untuk repot dengan mereka? Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya, tapi itu sia-sia. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengangkatnya, dan mengarahkan matanya ke Hai Bodong.
Dia tanpa sadar berkata sambil tersenyum. Tidak disangka bahwa Haitua juga telah mencapai puncak kelas Dou Huang. Saya pikir Anda harus dapat mencapai kelas Dou Zong segera. Hai Bodong segera menggelengkan kepalanya dengan sikap tak berdaya saat mendengar ini. Dia berkata, "Kamu anak kecil, bagaimana bisa begitu mudah? Tidakkah kamu melihat bahwa Jia Tua tetap pada tahap ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menembusnya?" Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Ding yang tersenyum di sisinya saat dia bertanya. "Kakak, seperti apa aliansian sekarang? Apakah itu baik-baik saja?" Kami pada dasarnya telah menjangkau sebagian besar penjuru Kekaisaran Jiama. Saat ini, hampir setiap kota besar dan menengah memiliki aliansian kami. Selain itu, aliansian juga telah berkembang menjadi industri yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini dan telah menjadi sangat rumit. Xiao Yan tertawa. Aliansian saat ini bisa dikatakan lebih besar dari sekte awan berkabut yang mendukung mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki cabang sebanyak kami. Setelah 1 tahun perekrutan ini, aliansian seharusnya memiliki sekitar 40 ahli Dou Huang. Ada lebih sedikit Dou Huang dengan kami hanya memiliki kurang dari 10. Selain itu, aliansian juga telah mendirikan organisasi pelatihan, Yan Pals. Orang-orang yang dapat memasuki grup ini untuk berlatih semuanya telah dipilih dengan cermat, dan semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Di masa depan, mereka akan menjadi darah terbaru aliansi kami. Xiao Ding tertawa. Tentu saja, aliansian juga memiliki aula bisnis, yang sebagian besar terdiri dari klan seperti klan primer. Ada juga aula pengobatan yang didirikan dari banyak alkemis dari asosiasi alkemis. Mereka memberi aliansian kami pil obat yang tak henti-hentinya. Hehehehehe, alasan mengapa kami bisa berlarut-larut dalam pertarungan besar ini sebagian karena usaha mereka. Xiao Yan akhirnya memahami kekuatan dan ukuran aliansian saat ini di dalam Kekaisaran Magia setelah mendengar ringkasan singkat. Dia tidak bisa membantu tetapi menampar mulutnya. Meskipun dia memiliki keyakinan ketika didirikan saat itu, dia tidak berharap kakak laki-laki itu dan yang lainnya akan dapat mengembangkan aliansian sampai tahap seperti itu dalam waktu 1 tahun yang singkat. Dari apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, ukuran aliansian saat ini tampaknya jauh melebihi gerbang Xiao di wilayah sudut hitam. Tentu saja, gerbang Xiao di sana memiliki potensi besar. Ini karena diberikan lulusan dengan bakat luar biasa dari akademi dalam. Orang-orang ini adalah semua orang yang memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Apakah anggota klan Xiao baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Bagaimana mungkin mereka tidak baik-baik saja dengan kepala klan yang luar biasa sepertimu? Xiao Ding berbicara sambil tersenyum. Klan Xiao telah menjadi klan terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Tidak ada alasan lain selain klan Xiao telah menghasilkan pemimpin aliansian ini, Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas sambil berkata. Jika kamu punya waktu, kamu harus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan itu ke Akademi Jianan. Jika Xiao Yu dan yang lainnya ingin kembali, biarkan mereka melakukannya. Klan Xiao saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Iya. Xiao Ding mengangguk. Dia berkata, secara kebetulan, saya juga bisa menyampaikan pesan ke gerbang Xiao dan memberitahu saudara kedua bahwa dia tidak perlu terburu-buru untuk menyelamatkan kita. Xiao Yan tersenyum. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, karena pertarungan besar sudah berakhir. Saya akan menyerahkan urusan yang tersisa kepada Anda semua. Saya sangat yakin jika saya menyerahkan aliansian ini kepada Anda semua. Xiao Yan berjalan keluar dari aula di depan banyak mata yang tak berdaya setelah mengatakan ini. Orang ini berpikir untuk menjadi pemimpin yang absen lagi. Semua orang di aula besar menggerutu pelan. Benteng Gunung Hitam di bawah langit malam mungkin masih tampak seperti binatang buas yang tergeletak di tanah karena ukurannya yang sangat besar, tetapi aura itu tidak begitu ganas dibandingkan dengan siang hari dan sedikit lebih hening. Xiao Yan duduk bersila di puncak gunung rendah tidak jauh dari benteng. Matanya sedikit tertutup saat sinar bulan mendarat di tubuhnya. Perasaan dingin yang samar menyebabkan hati Xiao Yan terasa sangat jernih. Medusa dengan malas bersandar di batang pohon di belakang Xiao Yan. Dia mengedipkan pupilnya yang mempesona saat dia berulang kali menyapu mereka ke depan dan ke belakang.
Sesaat kemudian, dia dengan malas berkata, "Dia masih belum ada di sini bahkan pada jam selarut ini. Sepertinya Anda telah menunggu dengan sia-sia." Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Dia berbicara tanpa menoleh. "Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu datang. Apa kau takut dia akan memakanku? Siapa yang tahu apakah dia benar-benar mundur atau berpura-pura mundur? Jika dia menggunakan pertemuan satu lawan satu ini untuk membunuhmu dan kembali sekali lagi besok, Kekaisaran Jiamha akan tamat." Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. "Begitukah?" Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Hatinya segera bergerak saat dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh. Riak sedang dikirim dari langit dari arah itu. Sosok berwarna putih menginjak langit kosong, tampak berjalan perlahan. Namun, sosok itu muncul di udara di atas puncak gunung ini hanya dalam beberapa kedipan. Bab 773. Metode pil racun. Xiao Yan tersenyum dan berdiri saat dia melihat dokter peri kecil yang muncul di udara. Dia berkata, "Kamu akhirnya di sini." Dokter peri kecil menggerakkan tubuhnya dan dengan lembut mendarat di puncak gunung. Murid ungu keabu-abuannya yang tidak biasa yang tampak seperti iblis di bawah sinar bulan pertama kali melirik Medusa di belakang Xiao Yan sebelum dengan tenang berbicara. Ada cukup banyak masalah bagi ketiga pasukan untuk mundur. Pasukan itu telah terlalu banyak berdebat dan menunda cukup banyak waktu. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah ketiga sekte tidak mau mundur? Kekaisaran Cuyun dikendalikan oleh sekte racun. Saya adalah pemimpin sekte racun sehingga wajar jika Kekaisaran Cuyun tidak akan menyuarakan terlalu banyak keberatan. Namun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi dari Kekaisaran Cuyun. Kekuatan sekte mereka tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Karenanya, keberatan mereka sangat kuat meskipun saya mengatakan bahwa saya ingin mundur. Mereka telah lama berencana untuk mencaplok Kekaisaran Hamha dan secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Luo Yantian dan salah satu dari 3 tetua Mulan terluka parah oleh saya. Mereka benar-benar berani menjadi sombong ini meski telah kehilangan 2 orang ini? Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia berbicara. Saya mengatakan bahwa sekte Angsa Emas dan kekuatan Lembah Mulan cukup kuat. Meskipun mereka mengirim orang-orang terkuat di sekte mereka untuk pertempuran besar ini, mereka masih belum menyentuh inti dari kekuatan mereka. Dari kelihatannya, mereka masih berniat keras kepala untuk menghancurkan Kekaisaran Magia bahkan jika sekte racun menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan saat dia sekali lagi berkata, Yan Luo Tian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan memang terluka parah. Namun, menurut apa yang aku tahu, sekte mereka memiliki alkemis tingkat tinggi. Selama mereka diberi waktu beberapa hari bagi sekte untuk memberikan beberapa pil obat langka, luka mereka kemungkinan besar akan pulih dengan sangat cepat. Menambahkan ini ke sejumlah besar ahli dari 2 sekte yang akan datang, wajah Xiao Yan gelap dan serius. Jika ini masalahnya, Aliansian dan Kekaisaran Magia kemungkinan akan turun ke pertempuran sengit. Situasi seperti ini jelas bukan situasi yang ingin dia lihat. Dukungan terbesar dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah 2 elit Douzong yaitu Yan Luo Tian serta 3 tetua Mulan. Selama 2 orang ini terbunuh, kekuatan dari 2 golongan besar secara alami akan menurun. Mereka juga tidak lagi berani berpikir untuk menyerang Kekaisaran Magia. Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas. Kata-kata Medusa memang benar. Saat ini, Yan Luo Tian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan terluka parah. Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika tidak, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi sangat merepotkan lagi. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang lembut sedikitpun ketika menghadapi musuh. Jika tidak, Aliansian harus membayar harga mahal yang tidak diketahui ketika musuh kembali di masa depan. Tatapan Xiao yang dilemparkan ke arah dokter peri kecil saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia melangkah keluar dan menghentikan mereka membunuh Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan, kemungkinan besar rencana mereka akan sulit membuahkan hasil. Dokter peri kecil mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat mata Xiao Yan.
Dia kemudian tenggelam dalam pikirannya. Medusa di belakang Xiao Yan menggerakkan tubuhnya sementara dokter peri kecil tenggelam dalam pikirannya. Dia muncul di udara dan secara tidak sengaja menutup jalan retret dokter peri kecil. Dari tampang tindakannya, sepertinya dia siap untuk segera bertindak tergantung pada keputusan dokter peri kecil. Dokter peri kecil secara alami merasakan tindakan Medusa. Dia dengan dingin tertawa. Jika saya ingin pergi, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Kamu bisa datang dan mencoba. Mata Medusa juga menunjukkan rasa dingin saat dia berbicara dengan sikap balas dendam. Xiao Yan merasakan sakit kepala yang luar biasa saat dia melihat kedua wanita ini yang dipenuhi dengan amarah ketika mereka berada di dekat satu sama lain. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan mereka berdua. Matanya mengamati dokter peri kecil saat dia berkata, "Aliansi yang didirikan oleh saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa melihatnya dihancurkan. Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan akan menjadi ancaman terbesar. Oleh karena itu, secara alami akan menjadi yang terbaik jika memungkinkan untuk menghabisinya." Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak saat dia mengamati mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Dia berkata, "Bagaimanapun, kedua orang itu memiliki pemikiran buruk terhadap saya dan tidak dapat dianggap sekutu sejati. Saya dapat memilih untuk tidak ikut campur jika Anda ingin menyerang." Xiao Yan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Wajahnya memiliki kegembiraan yang sulit disembunyikan. Agar dokter peri kecil bisa mengatakan ini, itu berarti dia tidak melupakan hubungan mereka. Terlebih lagi, dari sudut pandangnya, ini adalah persahabatan yang langka. Meskipun mereka sekarang berada di camp yang berbeda, dia tetap menghargainya. Kilatan dingin di mata Medusa berangsur-angsur memucat hanya setelah melihat dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan bergumam. "Anggap dirimu masuk akal." Dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-kata Medusa. Mata ungu keabu-abuannya menoleh ke Xiao Yan saat dia berkata, "Ketiga tentara itu sekarang tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Cuyun. Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan juga ada di sana. Namun, 2 di antaranya mengalami luka berat. Oleh karena itu, pertahanan sekitarnya sangat ketat. Tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk bertindak. Ya, serahkan pada kami." Xiao Yan merenung sejenak sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Pertahanan luar kota akan terpencar olehku saat kau bertindak. Saya sendiri juga akan mengatakan bahwa saya melakukan retret sebelumnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Anda harus menjadi orang yang menyerang. Bagaimanapun, jika ini bocor, itu akan merusak kredibilitas sekte racun." Dokter peri kecil perlahan berkata, "Terima kasih banyak." Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia segera mengubah percakapan ke topik utama saat dia berkata, "Sekarang, Anda dapat memberitahu saya bagaimana Anda akan membantu saya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Ini harus menjadi masalah yang paling penting." Xiao Yan mengangguk samar. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan gelap yang tampak serius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke dokter peri kecil. "Metode untuk mengatasinya ada di sini. Anda bisa melihatnya. Namun, ramuan obat yang disebutkan di dalam sangat sulit ditemukan." Dokter peri kecil mengulurkan tangannya yang halus dan gulungan itu secara otomatis mendarat di dalamnya. Kegembiraan melintas di matanya saat dia dengan hati-hati membukanya dengan lambat. Tubuh racun yang menyedihkan, semacam konstitusi yang sangat aneh dan unik. Sifatnya adalah racun yang mematikan. Mereka yang melakukan kontak dengan orang yang memiliki tubuh akan mati. Tubuh membutuhkan konsumsi racun untuk tetap hidup. Namun, semakin banyak racun yang dikonsumsi orang tersebut, semakin besar kepadatan racun yang terakumulasi dalam tubuh seseorang. Setelah racun berkumpul sampai tahap tertentu, itu akan meletus sepenuhnya. Jika demikian, semua makhluk hidup akan musnah dalam radius 1000 km. Tubuh racun ini sangat jarang. Itu dibedakan antara bawaan dan didapat. Bawaan berarti datang dengan kelahiran, sementara yang diperoleh adalah yang dibuat oleh manusia. Di antara keduanya, yang bawaan secara alami memiliki kekuatan yang lebih besar. Selain itu, tidak ada metode untuk membatalkannya. Namun, jika seseorang memiliki keberuntungan, seseorang akan mampu mengendalikan racun sepenuhnya.
Kekuatan beracun dalam tubuh seseorang dapat digunakan sesuka hati. Metode pengendalian ini disebut metode pil racun. Ia mengumpulkan semua racun yang terakumulasi di dalam tubuh seseorang dan mengubah semuanya menjadi pil racun. Setelah pil racun terbentuk, badan racun yang menyedihkan akhirnya akan menjadi konstitusi yang benar-benar menakutkan. Benua itu pernah menyaksikan beberapa bencana yang disebabkan oleh badan racun yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan tidak pernah mencapai tahap ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa ramuan yang dibutuhkan metode pil racun ini terlalu sulit ditemukan. Perbaikan dari pil racun dapat dibagi menjadi 3 hal penting yang dibutuhkannya. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah inti monster dari peringkat 7, binatang kalajengking naga racun langit. Yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Mata dokter peri kecil perlahan menyapu gulungan itu. Kegembiraan di matanya berangsur-angsur menjadi redup. Bahan yang dibutuhkan pil racun yang dicatat dalam gulungan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada satu orang pun yang berhasil belajar bagaimana mengontrol sepenuhnya tubuh racun yang menyedihkan. 3 jenis api surgawi. Kondisi pertama ini saja sudah cukup untuk mematahkan semangat semua orang. Semua orang menyadari kekuatan destruktif dari api surgawi di benua itu. Jika seorang ahli biasa bisa mendapatkan 1 jenis api surgawi, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Jika seorang alkemis mendapatkannya, tingkat keberhasilan mereka saat memurnikan pil obat pasti akan melonjak. Oleh karena itu, api surgawi memiliki status yang sangat tinggi di hati para ahli di benua Douki. Namun, kelangkaan api surgawi juga merupakan pengetahuan umum. Bisa mendapatkannya sudah merupakan berkah yang luar biasa. Adapun 3 jenis bahan kedua juga menyebabkan seseorang merasa lebih putus asa. Binatang kalajengking naga racun langit adalah binatang unik dari zaman kuno. Kekuatannya sangat luar biasa. Peringkat 7, binatang kalajengking naga racun langit, sudah memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi bentuk manusia. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jarang ada orang yang bisa menandingi mereka di peringkat yang sama. Itu bahkan lebih sulit untuk mendapatkan inti monsternya. Tentu saja, 2 kondisi pertama tampak sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan yang ketiga. Setidaknya, dokter peri kecil telah mendengar tentang api surgawi dan binatang kalajengking naga racun langit. Air liur transformasi tubuh bodhisatwa, yang ketiga adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dengan 3 kondisi yang keras ini, dokter peri kecil mengerti mengapa tidak ada satu orang pun yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, yang telah memperbaiki apa yang disebut pil racun ini di dalam tubuh mereka seperti yang dijelaskan oleh metode kontrol ini. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat wajah dokter peri kecil yang langsung menjadi gelap. Dia segera dengan lembut berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini. Namun, Anda perlu berusaha keras pada inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan air liur transformasi tubuh bodhisatwa. Anda memiliki 3 jenis api surgawi?" Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Matanya tercengang saat menyapu tubuh Xiao Yan. Bagaimana seseorang bisa memiliki 3 jenis api surgawi? Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan cepat terbagi menjadi nyala hijau dan nyala tak terlihat. Segera setelah itu, api putih pekat lainnya keluar dari segel api di antara alis Xiao Yan. Mata redup dokter peri kecil akhirnya mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat 3 api kecil yang tergantung di depan Xiao Yan. Dia berkata, "Tidak heran kamu bisa bertarung dengan seorang elit Dou Zong hanya dengan kekuatan Dou Huang. Sebenarnya karena ini. Tetapi bahkan jika Anda memiliki 3 jenis api surgawi, inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, dan air liur transformasi tubuh bodhisatwa, yang dibutuhkan juga sangat sulit diperoleh." Xiao Yan menyeringai saat dia melihat senyum pahit dokter peri kecil. Dia berkata, "Itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan, bukan? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan hal-hal ini." Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya.
Ini memang lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi tentang ini setelah aku kembali. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Dokter peri kecil menyerahkan gulungan itu kembali ke Xiao Yan. Sebelum dia akan pergi, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, saya akan kembali dulu. Anda dapat memecahkan bidak giok ini saat Anda ingin berakting. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama." Dia menyerahkan sepotong batu giok abu-abu ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia menerima potongan giok dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil tidak tinggal lebih lama setelah dia melihat bahwa semuanya telah dipertanggungjawabkan. Tubuhnya bergerak dan dia melayang ke udara. Langkah kakinya berhenti tepat saat dia akan pergi. Dia menoleh ke pria muda berjubah hitam di bawah dan dengan lembut bertanya, "Apakah Anda masih akan memperlakukan saya sebagai teman sekarang setelah saya menjadi seperti ini?" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengungkapkan senyuman cerah. "Kata-kataku dari dulu masih berdiri." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 774. Para ahli dari suku manusia ular. Mata Xiao Yan dikirim dari punggung dokter peri kecil saat menghilang ke langit malam. Dia juga meregangkan pinggang malasnya dan tersenyum sambil berkata pada Medusa, "Ayo pergi. Saatnya kembali." Medusa mengerutkan alisnya dan berkata, "Bisakah dia dipercaya? Jika kami menyerang di siang hari saat kami menyerang dan akhirnya dikelilingi oleh mereka, akhirnya. Kekaisaran Jiama saat ini dan rakyat ular bergantung pada kami berdua. Jika ada kecelakaan yang terjadi, Anda harus tahu apa konsekuensinya bagi aliansian." Ekspresi Xiao Yan menjadi agak serius saat mendengar kata-kata Medusa ini. Sesaat kemudian, dia sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara yang dalam. "Aku percaya padanya. Saya harap Anda tidak salah tentang dia." Medusa mendengus pelan. Tatapannya segera berkedip. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kamu harus ikut denganku ke suku manusia ular besok. Beberapa sesepuh suku kami ingin bertemu denganmu." "Temui aku?" Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. "Untuk apa?" Wajah Medusa agak tidak biasa. Itu dimiringkan ke samping saat dia berkata, "Sesepuh dalam suku memiliki beberapa metode rahasia untuk dengan mudah menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka sadari." Xiao Yan samar-samar membuka mulutnya. Wajahnya segera menunjukkan ekspresi malu saat dia mengusap kepalanya. Mulutnya mengeluarkan tawa kering. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, "Lalu, apa yang mereka rencanakan?" Hati Medusa tanpa sadar tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Namun, wajahnya masih sedingin es saat dia berkata dengan lemah, "Menurut aturan klan kita, kamu akan menderita karena ditelan oleh puluhan ribu ular." Xiao Yan gemetar dengan cara yang dingin dan kejam ketika dia mendengar apapun yang ditelan oleh puluhan ribu ular. Dia tertawa terbahak-bahak. "Tidak bisakah setiap orang memiliki percakapan yang menyenangkan? Haruskah Anda menggunakan hal-hal ini? Saya saat ini adalah kepala aliansian, Huk-Huk, melakukan hal-hal itu kepada saya pasti akan membebani hubungan antara suku manusia ular dan kekaisaran Jiama. Ini tidak baik untuk siapapun. Kamu bisa pergi dan memberitahu para tetua." Medusa mengangkat matanya saat dia menjawab dengan tenang. Xiao Yan memegangi dahinya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Hatinya dengan tenang mengatakan bahwa sesuatu yang merepotkan memang telah tiba. "Aku akan datang dan mencarimu besok." Medusa mengabaikan sikap sedih Xiao Yan. Dia membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke bawah bukit. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Kamu tidak perlu mengingat pil pemulihan jiwa, apapun itu. Pengaruh Pithon 7 warna penelan surga terhadap saya sudah semakin melemah. Apakah kamu akan membunuhku?" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan cara tertegun. "Jika ratu ini ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati berkali-kali selama tahun ini." Medusa mendengus dingin. Xiao Yan dengan canggung tersenyum tapi hatinya mendesah lega. Bom waktu di sampingnya ini sepertinya mulai menunjukkan jejak pelemahan. Dia akhirnya tidak perlu lagi gelisah seharian seperti dulu.
Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, setidaknya dia memiliki Yao yang bisa memperingatkannya. Namun, sekarang Yao berhasil ditangkap. Jika Medusa masih memiliki pemikiran yang sama seperti yang dia lakukan saat itu, kemungkinan dia akan benar-benar dihabisi tanpa ada yang tahu. Ingat, jangan gunakan apapun sebagai alasan besok. Kalau tidak, Medusa meninggalkan beberapa kata yang mengandung ancaman. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia perlahan menghilang di langit malam yang gelap. Xiao Yan melebarkan mulutnya saat dia menatap tempat Medusa menghilang. Dia merosot dan menghela nafas beberapa saat kemudian. Segera, dia mengatupkan giginya dan berkata, "Baik, saya pergi saja. Aku tidak percaya kalian semua akan benar-benar membunuhku." Xiao Yan tiba-tiba merasa bersalah sebelum dia berbicara sampai akhir. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Namun, demi keamanan, saya harus tetap memanggil Hai Tua, Jia Lao, dan yang lainnya. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah dia membuat keputusan ini di dalam hatinya. Dia memanggil sayap api sebelum terbang ke benteng Gunung Hitam. Meskipun 3 aliansi tentara telah ditarik, pertahanan benteng Gunung Hitam masih sangat ketat. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ketiga aliansi tentara itu akan kembali lagi. Oleh karena itu, suasana di tempat ini masih sangat tegang dan khusyuk meski ada kegembiraan di dalam kekaisaran. Ruang pertemuan benteng Black Mountain keesokan harinya. Xiao Ding dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan bermaksud pergi ke perbatasan kekaisaran Chuyun untuk membunuh 3 sesepuh Mulan dan Yan Luotian. Rencana ini cukup berisiko. Jika ini adalah jebakan yang mereka buat untuk kita, nampaknya nasibmu dan Medusa akan sangat buruk. Jika kecelakaan terjadi pada kalian berdua, 3 aliansi tentara pasti akan menyerang lagi. Xiao Ding berbicara dengan sikap serius. Hai Bodong dan yang lainnya di sisinya mengangguk dengan wajah serius. Masalah ini terlalu berisiko. Jika saya tidak melakukan ini, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan sekali lagi akan mengumpulkan semua kekuatan esensi dalam sekte mereka setelah mereka pulih sepenuhnya dari luka-luka mereka. Setelah itu, mereka akan menjadi masalah yang sangat besar. Kekuatan Douzong terlalu kuat. Sekarang kami telah membentuk permusuhan, kami harus membayar harga yang lumayan mahal jika mereka memutuskan untuk membalas dendam pada kami di masa depan. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik bagi kami untuk menghilangkan rumput dari akarnya. Xiao Yan perlahan berkata. Matanya menyapu seluruh aula saat dia tersenyum dan berkata, "Rencana apa yang tidak berisiko? Terlebih lagi, terutama jika ukurannya sebesar ini." Xiao Ding dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mereka mendengar contoh Xiao Yan. Namun, mereka juga sangat sadar bahwa meskipun ada risiko besar yang dibawa rencana ini, bahaya aliansian dan kekaisaran Jiamha akan benar-benar musnah begitu berhasil. Metode semacam ini adalah salah satu dengan jaminan terbesar. Apa menurutmu pemimpin dari sekte racun bisa dipercaya? Jari Xiao Ding secara samar bergerak di atas permukaan meja. Dia mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Ya, dia bisa dipercaya. Perang ini awalnya hanya kesalahpahaman. Jika saya pernah berada di aliansian, perang ini mungkin belum dimulai. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Karena kamu bersikeras melakukan ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pada hari Anda bertindak, ahli aliansian juga akan digerakkan dan akan bersembunyi di sekitar kota itu. Setelah terjadi perubahan tak terduga, kami akan segera meluncurkan penyelamatan. Xiao Ding sudah tahu bahwa Xiao Yan tegas setelah mendengar kata-kata itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawaban kakaknya. Dia melihat pada suasana aula yang agak serius dan tertawa. Tidak perlu setiap orang untuk bertindak seperti ini. Kami tidak akan dibatasi oleh siapapun setelah aliansi yang kami berkembang di masa depan. Namun, kami harus mengambil beberapa risiko sekarang. Semua orang hanya bisa tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Namun, kekhawatiran di hati mereka tidak berkurang banyak. Suara samar ditransmisikan dari samping sementara Xiao Yan diam-diam meninggalkan ruang rapat. Ayo pergi. Saya telah menunggu cukup lama. Tubuh Xiao Yan langsung menegang saat mendengar suara ini. Dia menoleh dengan susah payah hanya untuk melihat bahwa Medusa bersandar di pagar batu di luar ruang rapat.
Dia berdiri dengan malas sementara mata yang mempesona itu melihatnya dengan acuh tak acuh. Xiao Yan mengeluarkan batuk kering. Wajahnya menyeringai tapi itu sangat kuat. Setelah itu, dia dengan enggan berjalan menuju Medusa. Hai Bodong dan Jia Xingtian secara tidak sengaja berjalan keluar dari aula saat Xiao Yan mendekati Medusa. Keduanya kaget saat melihat ini tapi langsung tersenyum dan menyapa mereka. Xiao Yan segera bersukacita saat melihat mereka berdua. Dia baru saja akan membuka mulut untuk berbicara saat Medusa, di sisinya, menyuruh mereka pergi dengan suara sedingin es. Xiao Yan dan aku memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Tidak perlu kalian berdua mengikuti. Hai Bodong dan Jia Xingtian tercengang saat mendengar ini. Mereka segera saling memandang sebelum mengeluarkan tawa kering. Setelah itu, mereka menatap Xiao Yan yang menyarankan dia harus menjaga dirinya sendiri sebelum melarikan diri dengan cepat. Saat dia melihat dua orang tua ini, yang telah melarikan diri lebih cepat dari yang bisa dilakukan kelinci, dengan cara yang tidak bisa berkata-kata, Xiao Yan hanya bisa pasrah pada takdirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menoleh ke Medusa dan berkata, "Ayo pergi. Saya ingin melihat apa yang dapat dilakukan sesepuh Anda kepada saya." Senyum tipis muncul di sudut mulut Medusa saat dia melihat tingkah laku Xiao Yan, yang sepertinya dia akan mati. Dia berbalik dan memimpin jalan di depan dengan kecepatan tetap. Xiao Yan mengikuti di belakang dengan ekspresi pahit. Xiao Yan tidak bisa disalahkan karena menyeret kakinya. Masalah antara dia dan Medusa mungkin tidak berada dalam kendalinya, tapi dia akhirnya mengambil tubuh orang itu. Ini benar. Menuju untuk bertemu sesepuh di klan itu mirip dengan bertemu orang tua pihak lain. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka melewati beberapa jalan yang luas. Setelah sekitar 10 menit lebih, mereka berangsur-angsur berubah menjadi wilayah yang agak lebih gelap. Tempat ini kebetulan berada di sudut kota. Bayangan yang terbentuk dari tembok kota yang menjulang menyebabkan tempat ini menjadi sedikit lebih gelap. Banyak ahli dari suku manusia ular tinggal di tempat ini. Ada garis batas yang ditempatkan di persimpangan antara tempat ini dan dunia luar. Suku manusia ular mungkin saat ini bersekutu dengan kekaisaran magia, tapi sebagian besar suku ular masih cukup tahan terhadap manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar mereka dapat secara bertahap menyelesaikan perbedaan mereka dan hidup damai berdampingan satu sama lain. Daerah tempat tinggal suku manusia ular ini dijaga ketat. Manusia ular yang memegang senjata di tangan mereka berulang kali berpatroli ke sana kemari. Ketika mereka melihat tubuh Medusa, para penjaga ini akan segera menghentikan tubuh mereka dan menampakkan api liar di mata mereka. Setelah itu, mereka akan membungkuk dan menyapanya. Xiao Yan dan Medusa melewati mereka. Lama kemudian mereka berhenti di depan kompleks besar. Medusa melambaikan tangannya dan pintu ke kompleks secara otomatis terbuka. Dia masuk. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti. Kaki Xiao Yan baru saja melangkah ke dalam kompleks ketika bayangan gelap yang sangat besar tiba-tiba menghantam dengan cara yang kejam sambil mengandung angin yang ganas. Wajah Xiao Yan berubah saat dia merasakan serangan mendadak itu. Dia segera mendengus dingin saat dia mengencangkan tinjunya. Api hijau giok dengan cepat melonjak keluar dan menabrak orang yang tanpa basa-basi meluncurkan serangan diam-diam. Bang! Angin yang rendah dan dalam menyebar di halaman, mengguncang debu di tanah hingga mulai menyebar seperti gelombang udara. Bahu Xiao Yan bergetar setelah bertukar pukulan. Orang yang meluncurkan serangan diam-diam membalik beberapa kali di udara sebelum jatuh ke tanah. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya agak sedingin es saat dia menyapu orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam. Matanya langsung menyipit. Bab 775. 4 Tetua Agung. Orang yang muncul di depan Xiao Yan adalah manusia ular laki-laki yang berbadan tegap. Penampilannya cukup galak, dan tangannya memiliki tato ular piton hitam yang sangat besar. Ketika tangannya bergerak, ular piton besar itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang memancarkan benang aura gelap yang kejam. Pada saat ini, yang terakhir menggunakan sepasang mata yang tajam untuk melihat Xiao Yan. Douk yang kuat berulang kali menggeliat di permukaan tubuhnya. Permukaan batuan keras tempat dia mendarat telah retak terbuka. Jelas sekali, ini karena kekuatan konfrontasi sebelumnya. Kamu siapa? Xiao Yan mengamati manusia ular jantan yang galak ini.
Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir adalah ahli di puncak kelas Do Uang. Namun, dia tidak dianggap sebagai lawan yang merepotkan untuk dihadapi menurut pendapat Xiao Yan. Namun demikian, Xiao Yan merasa marah pada serangan mendadak pihak lain yang tiba-tiba. Komandan Mobashi dari suku manusia ular. Mata pria ular laki-laki itu menatap Xiao Yan dengan seksama. Permusuhan di matanya sangat jelas. Kamu adalah Xiao Yan itu? Xiao Yan dengan acuh tak acuh mengangguk. Cahaya sengit segera melintas di mata Mobashi itu ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan otot-otot kuat di lengannya bergoyang, menyebabkan tato ular piton hitam besar itu tampak hidup. Sepertinya itu melepaskan aura jahat yang melesat ke langit. Aku tidak akan menahan lagi jika kamu datang lagi. Beberapa kebencian juga muncul di mata Xiao Yan saat melihat orang yang keras kepala ini. Api hijau giok naik di tangannya saat dia perlahan menjawab. Kalau begitu, komandan ini akan meminta nasihat. Mobashi berteriak dengan marah. Namun, tubuhnya baru saja akan menerkam ketika suara dingin dikirim. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Cukup, cukup. Ratu ini memerintahkanmu untuk berhenti. Medusa menoleh dan berbicara kepada Mobashi dengan alis vertikal. Dia menegur. Mobashi, tingkah lakumu memburuk. Dia adalah tamu dari suku manusia ular kami. Bagaimana Anda bisa secara acak meluncurkan serangan diam-diam? Mobashi yang bertubuh kekar tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran setelah ditegur oleh Medusa. Dia mengangguk tanpa daya. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Medusa dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat yang kuat. Mobashi melemparkan tatapan gelap dan serius lainnya ke arah Xiao Yan sebelum dengan enggan mundur ke satu sisi. Xiao Yan akhirnya menyebarkan api hijau giok di tinjunya setelah melihat orang itu mundur. Mungkin bisa dikatakan alasan ketidaksenangan orang lain terhadapnya dari cara orang itu memandang Medusa. Namun, ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa khawatir. Tatapannya menyapu senyawa ini hanya untuk mengerutkan alisnya sedikit. Kompleks yang cukup besar ini memiliki cukup banyak figur manusia ular. Dari tampang aura orang-orang ini, mereka jelas ahli top dari suku manusia ular. Yumei, yang telah dia selamatkan, juga ada di antara mereka. Para ahli dari ras manusia ular ini memandang Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi rasa ingin tahu. Jelas, tindakannya memaksa kembali Mobashi dengan pukulan telah menarik minat cukup banyak orang. Hal yang membuat mereka sangat terkejut adalah sikap Medusa terhadap Xiao Yan. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak kelembutan, nadanya melindungi dia. Ini benar-benar hal yang sangat tidak dapat dipercaya saat mengingat kebencian ekstrim Medusa terhadap manusia. Ikuti aku. Medusa dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang berdiri di pintu masuk. Setelah itu, dia memimpin dengan berjalan ke area yang lebih dalam dari kompleks tersebut. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi hanya bisa mengikuti karena banyak tatapan di sekitarnya yang menatapnya dengan niat buruk. Kompleks itu akhirnya menjadi jauh lebih hidup setelah Medusa dan Xiao Yan memasuki kompleks dalam. Semua orang menjadi cerewet ketika mereka mulai membahas apa yang terjadi. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang tenang dan tenang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan bambu yang tersembunyi di dalam hutan bambu jauh di dalam kompleks. Medusa berhenti di depan rumah bambu dan kesungguhan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia dengan ringan mengetuk pintu. Memasukkan. Suara orang tua dikirim dari ruang bambu setelah pintu bergetar. Pintu terbuka dengan suara itu. Medusa melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memasuki gedung. Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan ragu-ragu sejenak. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada 4 aura yang tidak jelas di dalam ruangan bambu. Meski tak sekuat Medusa, tak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun, keempat aura ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Jia Xingtian dan Hai Bodong. Tentu saja, keempat orang ini belum melakukan terobosan ke kelas Dou Zong. Mereka hanya berada di puncak kelas Dou Huang. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah dia merasakan kekuatan keempat aura ini. Selama mereka bukan Dou Zong elit, dia tidak perlu takut. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak banyak orang di kelas Dou Huang yang bisa mempertahankannya. Tubuh Xiao Yan bergerak setelah hatinya tenang. Dia juga perlahan masuk.
Saat dia melakukannya, pintu rumah bambu otomatis tertutup. Cahaya redup tiba-tiba muncul setelah Xiao Yan memasuki rumah bambu. 4 sosok tua segera muncul di tatapan Xiao Yan di dalam ruangan yang luas itu. Medusa diam-diam duduk di atas kasur di sampingnya. Sosok tua di dalam rumah membuka matanya setelah dia sepertinya merasakan langkah kaki Xiao Yan. Mata berbentuk segitiga terkunci pada Xiao Yan seperti bagaimana ular berbisa mempelajari mangsanya, menyebabkan rasa dingin muncul di kulitnya. 3 wanita tua yang tersisa juga tiba-tiba membuka mata mereka setelah dia melakukannya. 4 aura gelap dan dingin muncul sebelum akhirnya berkumpul bersama. Aura mereka sebenarnya diaglomerasi menjadi piton hitam besar di atas mereka. Mata tanpa emosi ular piton besar itu menatap tajam ke arah Xiao Yan dan tekanan tak terlihat naik dengan tenang. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan 1000 kg yang berkerumun di sekitar tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan aura yang kuat itu. Dia tiba-tiba menjerit pelan. Api hijau giok tiba-tiba naik dan segera melilit seluruh tubuhnya. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik saat nyala api hijau giok muncul. Rasa dingin kelam yang diciptakan oleh keempat wanita tua itu segera dan benar-benar menghilang. Piton hitam pekat yang sangat besar itu tampaknya telah terpengaruh karena menjadi jauh lebih ilusi. Ini memang, api surgawi, itu sebenarnya adalah api surgawi. Mata wanita tua tengah di ruangan itu menunjukkan keterkejutan saat dia mengamati api hijau giok yang bertahan di atas tubuh Xiao Yan. Aura piton besar di atas kepalanya secara bertahap mulai menghilang saat dia perlahan berkata. Kamu adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Suaranya mengerikan, tampak seolah-olah ada batu yang menggores kaca. Itu menyebabkan perasaan tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuh seseorang. Tentu saja, dengan kekuatan Xiao Yan, dia secara alami mampu menyaring perasaan semacam ini. Dia membungkuk kepada 4 wanita tua dengan sopan sebelum berkata. Xiao Yan dari generasi yang lebih muda menyapa 4 tetua suku manusia ular senior. Sungguh tak terduga. Anda bisa mencapai kelas Dou Huang di usia yang begitu muda. Anda memang seseorang yang diberkati dengan bakat luar biasa. Wanita tua tengah itu mengungkapkan senyum jelek ke arah Xiao Yan. Dia segera berkata, wanita tua ini adalah tetua pertama dari suku ular. Ini adalah tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat. Mata Xiao Yan mengikuti gerakan jari keriput dari tetua pertama. Dia dengan sopan menyapa mereka semua. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia setidaknya harus mengikuti etiket dengan benar. Hari ini, saya telah memanggil Kepala Xiao ke sini sebagian karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Mata berbentuk segitiga sesepuh pertama bergerak setelah menyelesaikan perkenalan. Suaranya parau dan mengerikan saat dia berbicara. Tetua pertama, tolong bicara. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Masalah ini terkait dengan pemimpin suku kami Medusa. Suara tetua pertama tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Tidak banyak perubahan dalam nada suaranya. Namun, karena inilah Xiao Yan tidak berani meremehkannya bahkan sedikit di dalam hatinya. Pemimpin klan kami semuanya perawan sebelum mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, Medusa saat ini telah menjelma menjadi wujud manusia. Namun, dia harus menjalani baptisan di altar dalam suku sebelum dia dapat berhubungan dengan siapapun. Namun, saat pemimpin klan kembali kali ini, dia sudah tidak perawan lagi. Saya pernah mendengar bahwa ini terkait dengan kepala Xiao. Suara tetua pertama tiba-tiba menjadi tegas di akhir. 4 pasang mata yang dingin dan suram ditembakkan, mengunci Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Kakinya mundur selangkah tanpa meninggalkan jejak. Dia segera tertawa pahit. 4 sesepuh, ini bukan niat Xiao Yan. Masalahnya cukup rumit. Kalau begitu, Kepala Xiao telah mengaku mengambil keperawanan Medusa? Tetua pertama bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yan diam. Dia segera mengangguk tanpa daya. Menurut aturan suku kami, kepala suku Xiao harus menderita hukuman karena digigit lebih dari 10.000 ular. Tetua kedua yang duduk di samping tetua pertama tiba-tiba berbicara dengan nada gelap yang suram. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dou Qi perlahan mulai mengalir di tubuhnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. 4 sesepuh. Meskipun ini bukan sesuatu yang ingin dilakukan Xiao Yan, saya memang memiliki tanggung jawab.
Namun, aturan sukumu sepertinya tidak bisa mengaturku, bukan? Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekerasan, Xiao Yan tidak akan membiarkan dirinya ditangkap begitu saja. Alis Medusa sedikit merajut saat melihat wajah Xiao Yan yang agak serius. Dia tidak ingin melihat hubungan antara Xiao Yan dan tetua pertama menjadi sekaku ini. Selain itu, keempat sesepuh telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mempersulit Xiao Yan. Mengapa? Hei, betapa sulitnya tulang, tetua pertama melirik Xiao Yan sebelum mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan, kami tidak akan membuatmu takut, anak kecil. Sekarang suku manusia ular dan kekaisaran Jia Maha bersekutu, suku manusia ular kami harus membutuhkan perhatian Anda sebagai ketua aliansian. Aku secara alami tidak akan membiarkanmu menderita apapun hukuman 10.000 gigitan ular." Xiao yang merasakan kegembiraan di hatinya saat mendengar ini. Dia buru-buru tertawa. "Itu wajar saja, bolehkah saya tahu mengapa tetua pertama memanggil saya?" Tetua pertama bertukar pandangan dengan tiga tetua lainnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. "Ketika kita membaptis pemimpin klan, berempat menggunakan metode rahasia. Kami tampaknya telah menemukan kekuatan hidup kecil di dalam rahim pemimpin klan, tampaknya itu adalah tanda kehamilan." Bersambung ke episode 154. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.